sayang sama kamu. Karena nanti kalau dia sudah gak ada, pasti bakal nyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam semangat yang sama. Meskipun bulan puasa, semangat kita harus tetap semangat untuk kita bersama-sama. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, hari ini kita akan mencoba membahas berbagai hal yang terkait dengan kajian pragmatik dan sosiopragmatik. Karena memang beberapa hal ini harus didiskusikan menjadi salah satu pilar bagaimana mengintegrasikan antara sosiolinguistik dengan pragmatik. Nah, kalau kita lihat dari beberapa komponen yang tadi saya awal, ada instrumen lagu Bila Nanti, nah, yang dinyanyikan oleh Nabila Maharani. Ya. Jadi kalau kita lihat Bila Nanti itu bisa kita artikan suatu saat nanti. Ya, jadi kalau kita lihat dari beberapa komponen yang ada di sini, tentu saja kita juga bisa melihat beberapa hal ketika kita bicara masalah pragmatik yang memahami maksud yang terselubung di balik ucapan seseorang, dan sosiolinguistik itu memahami pemakaian bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu titik temunya di mana? Titik temunya bahwa masyarakat menggunakan bahasa dalam konteks tertentu. Nah, konteks sosiolinguistik dan konteks pragmatik ini harus dibedakan. Ketika kita bicara dalam konteks sosiopragmatik, tentu kita harus melihat pemakaian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Bisa faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor politik, faktor hukum, dan mungkin faktor-faktor yang lain. Tetapi ketika kita berbicara masalah konteks pragmatik, tentu kita akan bisa melihat konteks makna yang digunakan. Nah, sebagai contoh ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu kita akan bisa menggunakan pilihan kata yang tentu saja lebih santun, lebih baik, sesuai dengan pemahaman bersama, background knowledge-nya. Tapi tentu berbeda lagi ketika kita, misalnya saya katakan dalam bahasa Indonesia, mohon maaf Bapak, ada yang bisa saya bantu? Nah, gitu. Tapi bisa juga ketika saya katakan dalam bahasa Jawa, nun sewu, ada yang bisa saya wonten ingkang saged kula rewangi napa mboten. Nah, ini menjadi salah satu bagian pemakaian diksi atau pilihan kode dalam bahasa Jawa. Tapi ini tentu kan harus disesuaikan dengan siapa lawan tutur kita, siapa yang kita ajak bertutur. Nah, sama ketika kita berbincang di dalam situasi tertentu. Situasi tertentu ini harus kita bedakan. Ketika kita situasinya formal, tentu kita akan menggunakan diksi-diksi formal. Dan tentu saja situasi formal ini akan bisa kita manfaatkan pemakaian bahasa Indonesia yang formal. Bisa di dalam kelas, dalam pembelajaran, dalam situasi rapat dinas, dalam situasi pemakaian bahasa di ranah pemerintahan, atau bisa juga dalam ranah-ranah yang lain, konteks-konteks yang lain. Dan tentu ini akan bisa bersinggungan dengan kalimat-kalimat yang tentu saja akan bisa kita manfaatkan. Nah, manfaatnya di mana? Tentu saja manfaatnya ketika kita menggunakan bahasa dengan dialek tertentu, dialek Solo, dialek Klaten, dialek Sragen, kemudian juga dialek Banyumas, dialek Purwokerto, dialek Kebumen, dialek Cilacap. Ini tentu akan berbeda-beda. Nyong wis kencot ya, saya sudah lapar gitu ya. Tapi bisa juga ketika saya gunakan dialek teman-teman dari Sulawesi Selatan misalnya, akakareba, apa kabar gitu ya, daeng, akakareba gitu ya. Atau misalnya saya menggunakan dialek Medan, macam mana pula kau? Apa kabar kau? Macam mana pula? Aku di pinggir pasar gitu ya. Aku di pinggir pasar. Pasar itu kalau di Medan jalan raya yang lempang gitu ya. Nah, jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, berbincang masalah pragmatik, tentu kita harus melihat siapa penutur. Berbincang masalah pragmatik ini tentu kita akan harus melihat pada aspek siapa penutur, siapa lawan tutur, tujuan tuturan,
konteks tuturan, media tuturan, dan tentu ini akan menjadi salah satu bagian tertentu yang harus kita perhatikan ketika dalam bertutur dalam konteks sosiolinguistik. Sehingga sosiolinguistik ini juga bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Orang yang menggunakan bahasa Jawa tentu akan sangat kental karena posisinya dipengaruhi oleh bahasa Jawa yang sering digunakan atau budaya Jawa, dan ini tentu akan bisa bersinggungan ketika kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, tentu kita lihat sekarang bagaimana padanan dari sosiolinguistik dan pragmatik yang terintegrasi dalam konteks pemakaian bahasa. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa pemakaian bagaimana implikatur peranggapan, bagaimana prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, deksis, kemudian penutur dan lawan tutur. Nah, itu semua menjadi salah satu pilar dalam pemakaian bahasa dari sudut pandang pragmatik maupun sosiolinguistik. Nah, ketika diintegrasikan menjadi sosiopragmatik, pemakaian bahasa atau kajian dalam sosiopragmatik ini melihat aspek-aspek yang kita lihat dari sisi tindak tuturnya, lalu faktor-faktor pemakaian bahasanya dan fungsi pemakaian bahasanya. Ini tentu akan mempengaruhi banyak hal. Kita dengarkan contoh lagu ini, misalnya lagunya Mbak Nabila ini. Bila memang engkau tak lagi cinta. Nah, ini menjadi kalimat awal. Bila engkau tidak lagi cinta. Nah, ini tentu saja bisa kita lihat kalau kita analisis begini. Nah, bila memang engkau tidak lagi cinta, lebih baik engkau katakan saja. Ini kan dari sisi tindak tutur lokusinya jelas. Kalau engkau sudah tidak cinta lagi, lebih baik engkau katakan, gitu ya. Tapi sebenarnya kalimat yang ketiga kita dengar. Kurelakan bila kau ingin pergi. Kurelakan bila engkau ingin pergi. Nah, jadi ini kalimatnya sangat lokutif ya, pernyataan. Tapi sebenarnya di balik lokutif ini ada ilokosinya. Kita dengarkan yang kalimat berikutnya. Meninggalkan luka dalam hati, ya. Jadi ketika kita mau pergi, silahkan pergi saja, tapi meninggalkan luka di hati. Nah, luka di hati ini yang sebenarnya mengandung implikatur yang dalam. Kenapa? Kita dengarkan kalimat berikutnya. Cukup sudah kau lukai hatiku. Ini kalimat yang mengandung implikatur. Berarti kan di balik tuturan-tuturan sebelumnya ini mengandung konteks tertentu nih, ya. Kita dengar kalimat berikutnya. Yang selalu tulus mencintaimu. Jadi kalimat berikutnya yang selalu tulus mencintaimu. Ku ikhlaskan semua yang terjadi, ku akhiri sampai di sini. Nah, ini kalau dilihat dari sisi pragmatik memang mengandung implikatur. Dari ilokosinya sangat dalam, ya. Jadi bila engkau sudah tidak kuasa, ingin pergi, bila sudah tidak cinta, ingin pergi, pergi saja. Ya, sehingga posisinya apa? Karena ada luka di dalam hati, sehingga ku ikhlaskan dan ku akhiri cukup sampai di sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teks ini mengandung implikat lokusi, ilokusi. Perlokusinya apa? Tentu perlokusinya dampak yang lain, tentu akan memberikan kontribusi yang lain. Nah, tentu kita dengarkan kalimat berikutnya. Pergilah engkau bersamanya. Anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya. Cukup aku saja. Nah, jadi di sini sebenarnya ada implikatur yang disampaikan Mbak Nabila ini. Jadi sampai di sini dan jangan lukai hatinya. Cukup aku saja. Nah, ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lagu ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teks
konteks dan konteks, lagu ini bisa kita pahami dari sisi teks. Ini bisa menjadi salah satu bagian kajian sosiopragmatik dari sudut pandang pragmatik, lalu pemakaian bahasanya, lalu kita integrasikan apa tindak tuturnya, kemudian faktor-faktor penyebabnya, kemudian juga fungsi tuturannya. Dan ini bisa kita dengarkan bersama sejak awal dari lagu ini. Nah, seperti apa? Tentu menjadi salah satu bagian tak terpisahkan ini. Pasti bakal nyesal. Kita nyanyikan bersama-sama. Engkau tak berdaya cinta, Lebih baik engkau katakan saja. ku relakan Bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Cukup sudah kau lukai hatiku, yang lalu tulus mencintaimu. ku Ikhlaskan semua yang terjadi, ku akhiri, cukup sampai di sini. Oke teman-teman hebat dan luar biasa, ini bagian upaya kita mencoba melihat, menyimak, mendengarkan, dan mengkaji objek kajian pragmatik dan objek kajian sosiopragmatik. Jadi kita bisa melakukan kajian sosiopragmatik maupun pragmatik dalam berbagai dimensi, dalam berbagai sudut pandang. Dan tentu ini menjadi titik temu bagaimana kita menghasilkan karya-karya kajian pragmatik, kajian sosiopragmatik, bisa dari sumber data media cetak, media online, ataupun dari tuturan langsung. Dan tentu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber data yang bisa kita kaji dari sudut pandang pragmatik maupun sudut pandang sosiopragmatik, atau bahkan mungkin sudut pandang yang lain, misalnya psikopragmatik, religio-pragmatik, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, tetap semangat untuk menghasilkan kajian-kajian yang menarik dengan sumber-sumber literasi yang menarik, dan jangan lupa terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Di Istana Arvus Tercinta tentu akan menjadi semangat kebersamaan kita untuk menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, dan menjadi manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Tetap semangat dalam segala situasi dan kondisi. Kebersamaan kita merupakan silaturahmi yang hebat dan luar biasa untuk multi generasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.